Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Soleh-solehah, bagaimana kabarnya? Kita kembali lagi di pelajaran teknologi, informasi, dan komunikasi. Ya, hari ini kita akan membahas tentang Microsoft Office Paint. Nah, fungsi dari Microsoft Paint ini yaitu untuk membuat gambar sederhana di komputer atau laptop. Jika kita ingin masuk ke aplikasi Microsoft Paint, kita bisa mencari di kolom pencarian ya, atau langsung mengklik 2 kali di icon pen yang ada di shortcut. Ya, kita sekarang sudah masuk ya ke aplikasi Microsoft Office Paint ini, dan ini adalah menu-menunya yang ada di Microsoft Office Paint. Ya, diawali dengan menu Quick Access Toolbar, yaitu tombol untuk mempercepat pekerjaan kita. Di sini ada Save untuk menyimpan dokumen, lalu ada Undo untuk membatalkan perintah, dan juga ada Redo untuk mengulang perintah yang dibatalkan sebelumnya. Kalau ini ada title bar atau judul dari dokumen yang kita buat. Selanjutnya di sini ada menu Home ya, dan juga ada menu View ya. Untuk menu Home sendiri ada beberapa bagian, ada Clipboard ya, lalu ada Image, lalu ada Tools, ada Shapes, dan juga Colors. Baik, untuk menu clipboard di sini ada paste, ada cut, dan juga copy ya. Artinya untuk menyalin, memotong, dan juga menempelkan gambar yang kita buat. Gambarnya bisa dari bentuk atau dari tulisan yang kita buat. Selanjutnya ada image, yaitu select untuk memilih, crop untuk memotong, resize untuk mengubah ukuran, dan rotate untuk mengubah rotasi atau posisi dari gambar yang kita buat. Nah, selanjutnya ini ada tools ya, ada pensil untuk mencoret-coret ya, ada fill juga ya untuk mewarnai ya, ada text untuk menulis, ada eraser untuk menghapus ya. Banyak sekali di sini ya. Nah, kemudian ada brushes, dan ini ada shape ya, untuk membuat berbagai bentuk yang kita inginkan. Dan di sini juga outline-nya kita nanti bisa edit kalau kita sudah membuat bentuknya, dan juga fill ya untuk mengubah warnanya. Kalau size ini untuk menentukan ketebalan garisnya. Nah, ketebalan garisnya ini boleh dari hasil coretan di pensil ya, nanti diatur, atau dari penghapusnya juga, menghapusnya mau sedikit-sedikit, mau tebal atau mau tipis, atau dari brushes, dari kuas ya, hasil gambaran yang dari kuas itu sendiri. Dan di sini ada palet warna atau colors ya, kita bisa memilih berbagai macam warna yang banyak sekali di sini ya. Nah, kalau kita masuk ke edit colors, ini kita lebih banyak lagi. Misalnya kita mau pilih warna kuning ya, bisa muda ataupun bisa tua. Kalau ini untuk edit with Paint 3D, nanti mungkin akan dipelajari lebih lanjut ya. Next, sekarang kita sudah ada di menu view. Di sini ada menu zoom ya, ada zoom in untuk memperbesar tampilan. Di sebelahnya zoom in ada zoom out untuk memperkecil tampilan ya. Lalu ada ini lembar kertas yang ada persennya, ini untuk menentukan mau berapa persen tampilan lembar kerja kita. Lalu ada show or hide ya. Di sini ada rulers, ada grid lines, dan juga status bar. Untuk ruler ini, nah ini untuk menampilkan penggaris ya, penggaris. Nah, kalau grid lines ini untuk menampilkan kotak-kotak biar terlihat lurus ya, ke kiri dan ke kanannya. Kalau status bar untuk menampilkan status bar yang ada di bagian bawah. Oke, kita kembalikan seperti semula ya. Nah, seperti ini aja cukup ya. Kalau ini, nah ini displaynya ini mau full tampilannya atau tidak.
Assalamualaikum, halo anak-anak. Setelah kalian melihat video penjelasan tentang aplikasi Microsoft Paint, ya, penjelasan tentang apa itu Microsoft Paint, kemudian tools-tools yang ada di sana, kegunaannya, fungsinya. Hari ini Pak Sandi akan mengajak kalian untuk menggambar sesuatu. Ya, Pak Sandi akan mengajak kalian menggambar. Untuk yang pertama, kita akan buka aplikasi Paint-nya. Nah, di sini Pak Sandi aplikasi Paint-nya sudah ada di bawah sini, ya. Nah, di sini aplikasi Paint Pak Sandi sudah ada di bawah sini. Kalian perhatikan di sini, perhatikan ikonnya. Kita buka, ya. Mau menggambar apa Pak Sandi? Kita rencananya akan menggambar rumah dan pemandangan, ya. Untuk yang pertama kita gunakan ini. Kita gunakan shapes. Kita cari yang persegi, rectangle ini, ya. Kita klik, kemudian ukurannya mungkin ukurannya yang ini saja, ya, yang 2px. Kita buatkan rumahnya dulu. Rumahnya besar apa kecil Pak Sandi? Bebas kalian nanti kalau ingin seperti yang Pak Sandi rumahnya yang kecil saja, minimalis, ya. Kita buat kotak dulu seperti ini. Kemudian kita pilih yang segitiga, triangle. Nah, ini triangle. Ini kita membuat atapnya, ya. Kita paskan. Atapnya tinggi nggak? Bebas kalian. Begini, ya. Pak Sandi mau atapnya segini saja. Kemudian kita masih di atap, ya. Kita bangun rumahnya seindah mungkin. Kalian kalau mau mengikuti Pak Sandi silahkan nanti, ya. Ini Pak Sandi bikin atapnya, masih bikin atapnya. Kemudian Pak Sandi bikin, setelah itu apa Pak Sandi? Kita bikin rumahnya mempunyai sebuah pintu. Nah, sama seperti tadi kita ambil yang rectangle, ya. Pintunya segini saja, ya, cukup. Kemudian setelah pintu pasti ada pasangannya, jendela. Kita tetap menggunakan yang persegi. Kita gunakan untuk membuat jendela rumah. Nah, seperti ini. Pak Sandi ingin jendelanya terpisah, Pak Sandi, jangan seperti ini. Nah, kita gunakan line di sini, yang di atas ini, ya. Perhatikan yang di atas. Kemudian kita pisah menggunakan line tadi. Line itu artinya garis. Jadi kita pisahkan dengan garis sampai benar-benar lurus. Oke, sudah cukup mungkin, ya. Terlalu panjang, kita pendekkan. Nah, seperti ini, ya. Sudah jadi rumahnya juga, ada pintunya, ada jendelanya. Kemudian kita gunakan kotak lagi untuk menghias pintunya, ya. Biasanya kan pintunya kan seperti ini, ya. Ada hiasannya pintunya. Kemudian ada gagang pintu, ya, biasanya, ya, di rumah seperti ini. Ada gagang pintunya. Nah, seperti ini sudah jadi rumahnya, mudah kan, ya. Kemudian selanjutnya rumah itu kan biasanya punya ini, ya, punya apa? Punya pagar, ya. Kita buatkan pagar yang sederhana, pagar kayu. Kita gunakan kembali kotak, ya. Shapes. Kita gunakan shapes. Nah, mungkin cukup, ya, segini. Setelah kita gunakan shapes, kita gunakan sama seperti tadi, sama seperti atap rumah, menggunakan segitiga. Kita gunakan segitiga. Nah, seperti ini pagar rumah kita. Nah, seperti apa ini? Seperti pensil, ya, pagarnya. Oke, sudah. Seperti itu aja Pak Sandi? Tidak, belum selesai. Setelah itu kita gunakan ini. Nah, kita gunakan tombol select ini, ya. Kita gunakan tombol select, gunanya apa? Gunanya untuk menseleksi bagian ini saja. Setelah kita gunakan select, jangan lupa klik transparent selection yang di sini, ya. Setelah itu apa Pak Sandi? Setelah itu kita copy paste. Kalian tahu copy paste kan? Disalin. Nah, ini kita klik copy, kemudian klik paste. Nah, kita sudah mempunyai dua tang.
pagar. Nah, kita sudah mempunyai 2 pagar. Bagaimana selanjutnya? Kita satukan lagi pagarnya. Nah, sudah lurus seperti ini ya. Kemudian kita paste lagi. Nah, sudah ada satu lagi ya. Jadi fungsi paste, copy paste ini adalah untuk mengcopy objek ya. Kita paste lagi. Pak Sandi kelamaan, Pak Sandi. Bagaimana biar cepat? Biar cepat kalian gunakan seleksi, klik select ini ya, yang di atas. Kemudian seleksi ke semua pagar. Nah, kalau sudah, silakan klik copy, kemudian klik paste. Nah, gambarnya jadi lebih cepat ya. Silakan gunakan seperti ini. Pengen cepat lagi, silakan klik select lagi, kemudian klik semuanya ya, diseleksi semua, klik copy lagi, klik paste lagi. Nah, kita sudah punya pagarnya ya. Oke, ini pagar rumahnya. Pak Sandi susun di sini ya. Pak Sandi susun di sini. Yang satu sebelah sini ya. Kemudian biasanya di rumah itu kan ada pagar sudah, kita seleksi lagi, kita paste lagi. Nah, di sini ada pagarnya, ada lagi. Kita berikan seperti ini, kita paste lagi. Kita mungkin tidak segini ya, terlalu banyak ya mungkin ya. Kita seleksi 2 saja. Kita seleksi 2. Mungkin cukup segini, 3 ya. Kita copy, kita paste. Jadi ininya cuma 3 ya. Kita taruh di sini. Nah, sudah jadi pagar rumahnya. Ya. Rumah kita sudah jadi. Setelah itu, setelah kita menggambar rumah, kita menggambarkan ada jalan Pak Sandi di depan rumahku ya, ada jalan warna aspal. Kita gunakan kotak lagi, kita gunakan aspalnya seperti ini. Nah seperti ini, kita geser. Ini jalannya sudah kita panjangkan. Di depan rumahku ada jalannya juga Pak Sandi, ada. Silahkan kita beri jalan. Caranya bagaimana? Mungkin bisa memakai ini ya, line ya, garis ya, ini line. Jalannya itu di sini Pak Sandi ada ya, karena sudah ada gambarnya itu kita kasih saja di sini, kita tambahkan. Nah, kecil, kita tambahkan lagi. Ya, sudah kita gunakan untuk menghias depan rumah itu dengan ini. Nah, jalan kecil, mungkin size-nya dikecilkan. Ada di copy lagi. Oke, kita seleksi lagi untuk mengcopy seperti tadi. Copy, kemudian paste. Tapi agak dikecilkan ya. Ini ya, rumahnya sudah jadi. Oke anak-anak, untuk selanjutnya kita akan membuat gunung. Nah, di belakang rumahnya ibaratkan ada gunung. Bagaimana cara membuatnya? Seperti ini. Kita gunakan garis ini. Nah, garis apa ini? Ini. Perhatikan, di sini ada garis yang berbelok seperti ini ya. Namanya curve. Gunakan garis itu. Apa fungsinya? Nah, ini kalian bisa lihat, garisnya bisa dirubah-rubah seperti ini ya. Jadi kita bisa membentuk gunung di sini ya. Tapi pas yang dihapus dulu, pas yang diulangi ya, garisnya seperti ini.
kita garis dulu caranya ya. Kemudian kita melengkungkan seperti ini ya. Kita lengkungkan seperti ini, kita tarik aja, diklik, kita tarik ya. Nah, gunungnya seperti ini. Kalau sudah, kita seleksi, mungkin ini terlalu tinggi ya gunungnya, kita pendekkan. Di sini. Gunungnya pengen ada 2 Pak Sandi. Iya boleh, kita gambarkan lagi gunungnya di sini. Nah, gunungnya sampai sini panjang. Kemudian kita tarik tengahnya. Nah, seperti ini. Kurang ke bawah, ya. Kurang ke bawah, kita seleksi lagi. Maaf, ini tadi terlalu ke atas. Kita seleksi lagi, ya. Untuk ininya, gunungnya. Oke. Kemudian kita pindahkan agak ke bawah. Nah, gunungnya sudah jadi. Pak Sandi, sudah seperti itu belum? Kita belum menggambarkan awan. Bagaimana cara menggambar awan? Ya, kalian boleh mengikuti cara Pak Sandi. Kita gunakan ini, cloud call out. Ya, gunakan ini. Ya. Nah, kok awan seperti itu? Ya. Kita besarkan dulu. Nah, kemudian kita hapus bagian bawahnya ini ya. Kita hapus pelan-pelan. Sandi, kita besarkan. Kalau kalian membesarkan, tinggal ditarik ujungnya ini ya. Nah, bisa besar sendiri ya. Oke. Nah, selanjutnya biasanya itu ketika ada awan pasti ada mataharinya ya. Ada awan, ada matahari. Jadi kita gunakan awan dan matahari di sini. Awan yang di sini tadi kita copy, kita paste, kita kecilkan ya. Kecilkan, kita taruh sini. Kemudian kita beri matahari. Cara membuat matahari bagaimana? Kita gunakan tombol oval ya. Kita tarik seperti ini, kemudian taruh mataharinya di sini. Ya, di sela-sela awan. Nah, sudah. Kalau sudah, kita hapus. Cara menghapus, klik eraser ini ya. Klik eraser. Maaf, kita besarkan dulu. Ya. Klik eraser ini, penghapus eraser. Kita hapus bagian yang bertabrakan. Nah, ini bertabrakan, kita hapus pelan-pelan. Ini ceritanya mataharinya ngumpet di balik awan. Nah, itu sudah kan terhapuskan mataharinya ya. Oke, kita sudah menggambar pemandangan. Oh iya Pak Sandi, itu masih ada yang belum terhapus. Nah, ini kita hapus ya. Seperti ini nih. Ini kan bertabrakan dengan awannya ya. Kita hapus di sini. Biar nanti kalau mewarnai tidak tertabrak. Tidak bertabrakan warnanya. Oke, ini sudah kita hapus. Di sebelah sini juga ada, kita hapus pelan-pelan ya. Kita hapus pelan-pelan. Nah, cukup. Kita kecilkan lagi. Sekarang Pak Sandi pengen membuat
pohon. Nah, ada Pak Sandi pengen rumahnya itu ada pohon di sini, di samping jalan ini ada pohon ya. Bagaimana caranya? Caranya sama, kita gunakan garis yang bisa diubah tadi ya, yang curve ini untuk membuat gunung tadi. Kita gambar di sini. Nah, pohon itu kan tidak beraturan biasanya ya. Nah, Pak Sandi mau agak dibengkokkan ini ya. Oke, ini batang pohonnya. Pak Sandi mau buat lagi mungkin seperti ini. Oke. Kemudian Pak Sandi mau bikin lagi nih. Ini batang pohonnya. Nah, ini batang pohonnya. Kemudian Pak Sandi mau buat ranting. Pohonnya seperti ini. Maaf. Mau buat lagi ranting pohonnya seperti ini ya. Kemudian Pak Sandi mau buat lagi di atasnya. Ranting pohonnya. Oh, ternyata ada yang kuat di sini. Oke, ini kita buat ranting pohonnya seperti ini. Ya. Kemudian kita buat lagi ranting pohon seperti ini ya. Oh, maaf, salah Pak Sandi, salah mengklik satu lagi nih, yang ini ranting pohonnya ya. Nah, ranting pohonnya ada di dalam pohonnya. Kemudian ada lagi ranting pohonnya, kita buat lagi seperti ini. Kita gunakan lagi ranting pohonnya seperti ini ya, seperti ini ya. Kita samakan sama yang tadi. Oke, di copy saja Pak Sandi, boleh seperti tadi di copy ya. Ini diklik, di copy, kemudian di paste. Oke, ini sudah jadi ranting pohonnya di sini ya. Ranting pohonnya di sini, di sini agak dilebarkan, yang ini boleh. Pengen dihapus yang ini, yang bekas kopian tadi dihapus ya. Oke, kita select lagi. Oke. Kalau sudah membuat ranting, kita buatkan daun. Cara membuat daun sama dengan membuat awan tadi ya. Membuat daun sama membuat awan. Ini kita klik yang ini dulu, kemudian kita hapus. Kita hapus bagian ini agar menjadi sebuah daun atau daun yang ada di pohon ini. Kalau sudah, kita select, kemudian kita letakkan di sini. Nah, sudah jadi pohon. Kita copy, kemudian kita paste ya, untuk membuat daun yang lain lagi ya di sini. Pohonnya jadi di sini ya. Kemudian seperti ini ya. Baik Pak Sandi, itu pohonnya kurang sempurna, boleh kita tambahkan lagi di sini untuk daunnya biar banyak ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan menghapus bagian yang bertabrakan. Kita akan menghapus bagian yang bertabrakan yang di sini, yang ada di dalam daun. Kita hapus ya, ini kita hapus ya, sesuai imajinasi kalian ini ya. Akan dihapus, kemudian ini dia hapus ya, dihapus. Oke, kemudian pagar yang bertabrakan sini kita hapus. Jangan lupa menghapusnya menggunakan eraser ya, menggunakan eraser. Hapus, kemudian dihapus.
dihapus, ini juga dihapus. Oke, sudah jadi. Oke, tinggal kita mewarnai semua yang ada di sini. Pertama, kita warnai dulu pagarnya ya. Cara mewarnainya, klik ini yang ada ember air ini, seperti ember air ini. Klik ini, kemudian klik warna yang kalian inginkan. Color ini ya. Kita warnai dulu. Kita warnai dulu ininya, pagarnya dengan warna coklat. Setelah itu tinggal klik-klik saja ya. Klik, 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 klik. Kemudian kita klik, 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 klik. Oke, sudah ya. Berwarna-warni. Oke, sudah berwarna ya. Bagus ya. Setelah itu kita warnai tanah yang di sini. Biasanya tanah kan agak lebih gelap ya. Bagaimana caranya? Kita gunakan edit color ini ya. Kita edit color, kita yang coklat tadi kita gelapkan. Ini caranya, klik yang ini, kemudian klik OK. Warnanya sudah berubah, tinggal kita warnai. Nah kita warnai tanahnya yang gelapnya. Oke, sudah. Kemudian kita mau rumahnya berwarna biru misalkan ya. Rumahnya berwarna biru atau biru yang agak gelap. Biru yang agak terang tadi. Kemudian ini berwarna hijau ya. Berwarna hijau, maaf. Berwarna, kenapa seperti ini? Karena biasanya ada yang tembus ini ya, jadi kita harus perbesar. Mana ada yang tembus? Oh, ternyata ini. Kita sambungkan dengan garis. Kita sambungkan dengan garis. Oke, kalau sudah kita sambungkan ini. Oke. Kemudian kita hapus yang bagian, kita hapus lagi ya ternyata ya. Bagian yang tidak rata kita hapus biar kelihatan bagus. Kita warnai kembali ya, tadi ada kesalahan. Kita warnai lagi. Kita warnai, kemudian sudah kita warnai pohonnya. Kemudian kita warnai langitnya. Langitnya berwarna biru ini ya. Oke, untuk hutannya kita kasih warna hijau, tapi gunungnya kita kasih warna hijau, tapi hijau yang agak muda. Maaf, ini ternyata ada yang bolong lagi. Kita kasih garis di sini. Kita perbesar. Ada yang bolong ini. Jadi tidak boleh bolong ya. Kalau bolong jadi nanti seperti tadi. Jadi bisa terwarnai semuanya. Sekarang kita warnai gunungnya dengan warna hijau. Oke, warna hijau. Hijaunya ternyata kurang muda ya.
warnai dengan hijau ini. Nah, kemudian pohon kita warnai coklat, tapi coklat yang gelap ya. Kita warnai coklat yang gelap. Nah, ini pohonnya. Kemudian mataharinya kita kasih warna ini. Kita kasih warna kuning. Kita kasih warna kuning ya. Oke. Kemudian atap rumah kita kasih warna merah ya, warna merah dan warna coklat. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini kita kasih warna biru untuk kacanya ya, kaca rumahnya. Ternyata kurang gelap, kurang terang. Sudah. Kemudian pintunya kita kasih warna biru yang gelap ya. Kemudian kacanya kita kembali lagi. Nah, untuk bawah sini kita kasih warna hijau yang agak gelap ya. Oke. Nah, sudah jadi. Kemudian jalanan sini kita kasih warna abu. Kita kasih warna abu. Nah, jalanan depan rumah kurang gelap. Kalau kurang gelap silahkan digelapkan di sini ya. Nah, cukup. Nah, sudah jadi rumahnya dan juga pemandangannya ya. Oke anak-anak, itu saja yang dari Pak Sandi. Kemudian kita, baik anak-anak, sudah selesai. Sekarang saatnya kita save gambarnya agar bisa menjadi sebuah gambar, bisa ya, agar bisa menjadi sebuah gambar utuh. Caranya klik file, kemudian klik save as, kemudian klik JPEG picture, klik. Nah, kalau sudah, silahkan diberi nama, misalkan pemandangan. Sudah, klik save. Nah, kalau sudah, kita cari tadi di mana gambarnya. Gambarnya tadi ada di page, kemudian ada page di sini. Ada tidak di sini? Nah, ini gambar kita hasilnya. Nah, oke, sudah selesai. Alhamdulillah, pelajaran kita sudah selesai. Silahkan kalian gunakan untuk Paint ini, gunakan untuk menggambar sesuka hati kalian. Boleh menggambar pemandangan seperti Pak Sandi, atau bisa menggambar hal-hal yang lain ya. Oke, Pak Sandi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.